Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus, bertemu kembali kita di channel THM. Kali ini masih membahas tentang kelanjutan dari narasi-narasi liar Guru Gembul. Ada dua video yang cukup menarik dari Guru Gembul yang dibahas pada kali ini, yaitu bagaimana tentang Nabi Muhammad bisa bertemu dengan alien atau bahkan Nabi Muhammad adalah alien itu sendiri. Kemudian video yang kedua tentang apakah Nabi Muhammad yang mendirikan agama Islam. Karena itu dalam video kali ini kita memberikan judul apakah Nabi Muhammad yang menciptakan Al-Quran. Pelutus dimanapun berada, menarik video ini kita bahas karena untuk membahas sebuah pikiran-pikiran liar yang perlu didebat mungkin akan sangat cocok itu dibawa pada ruang-ruang diskusi yang bisa didebat dan bisa dipertanyakan atau ruang halaka-halaka. Namun ketika sebuah pemikiran liar itu diumbar atau diungkapkan di jagat maya, maka akan banyak multitafsir dan bisa jadi bisa mencerahkan banyak orang, dan namun di sisi lain bisa juga menyesatkan banyak orang. Karena itu video kali ini adalah untuk menjabarkan atau melakukan pemikiran banding bahwa pemikiran-pemikiran seperti itu bisa berkembang di masyarakat, namun perlu ada filter-filter yang harus juga disiapkan. Pelutus, kali ini kita akan menelusuri bahwa sejauh mana tentang konsep-konsep dari Guru Gembul yang menjabarkan bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk atau manusia berdimensi tinggi yang juga sudah bisa merekayasa ruang dan waktu, sehingga dalam konsep Isra Mi'raj beliau bisa naik ke Sidratul Muntaha bahkan sampai ke Aras dalam hitungan satu malam atau dalam hitungan jam, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh makhluk lain yang berdimensi di bawah, yang masih bisa terbang dalam dimensi kecepatan cahaya. Itu butuh jutaan tahun atau mungkin miliaran tahun untuk mencapai jutaan planet dan jutaan mungkin miliaran bintang sampai ke Sidratul Muntaha. Tetapi Nabi Muhammad bisa melakukan seperti itu karena beliau adalah makhluk berdimensi tinggi yang sudah bisa merekayasa ruang dan waktu seperti Jibril dan malaikat-malaikat yang lain. Nah, pembahasan kali ini ketika Guru Gembul menyatakan bahwa Nabi Muhammad dalam beberapa penelusuran berkomunikasi dengan makhluk-makhluk lain yang dikatakan para sahabatnya itu adalah jin, tapi ada tanda-tanda seperti bagaimana Ibnu Mas'ud pada malam hari melihat bintang yang begitu terang, lalu seperti piringan, yang seluruh kota Mekah mendengar itu, seluruh kota Madinah. Tapi Nabi Muhammad bilang, tenang, tidak ada apa-apa, silakan kembali tidur. Kemudian bagaimana juga Ibnu Mas'ud melihat Nabi Muhammad pernah membawanya ke sebuah lembah, dan Ibnu Mas'ud diminta agar jangan meninggalkan lingkaran yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad berkomunikasi dengan beberapa, bahkan 10 sampai mungkin 15 makhluk yang lebih tinggi dari beliau, kemudian berkepala seperti kendi, dan itu berlangsung sampai hampir subuh. Lalu kata Nabi Muhammad kepada Ibnu Mas'ud, jika engkau keluar dari lingkaran itu, maka engkau akan tersambar oleh kekuatan dari makhluk-makhluk yang lain, yang tadi, yang disebut jin oleh Nabi Muhammad. Nah, penelusuran seperti ini sangat baik untuk mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain adalah manusia-manusia pilihan Allah yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimensi-dimensi yang lebih tinggi untuk bagaimana mencerahkan umat manusia. Namun penjabaran seperti ini ketika berkembang pada pemikiran-pemikiran liar, maka orang juga bisa berspekulasi. Seperti yang dikatakan oleh Guru Gembul bahwa Nabi Muhammad, umat Islam saat ini cuma melihat beliau sebagai nabi, padahal banyak dimensi yang harus dilihat. Pertama, dia sebagai kepala negara, kedua dia sebagai seorang jenderal, kemudian dia sebagai kepala rumah tangga yang baik, dan kemudian dia sebagai seorang seniman atau ahli bahasa yang baik. Karena sampai saat ini Al-Quran dipakai sebagai tata bahasa dunia. Nah, ini berbahaya. Ini bisa menafsirkan multitafsir seolah-olah Nabi Muhammad bisa membuat Al-Quran atau bisa mencapai Al-Quran. Karena kalau kita melihat penelusuran tentang sirah Nabawiyah, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, beliau kan sering bertahanut di Gua Hira dan Gua Tusur pada usia 25 tahun. 25 tahun sampai
40 tahun, membutuhkan waktu 15 tahun lamanya. Untuk tingkat orang cerdas seperti Nabi Muhammad, itu berapa buku yang bisa dihasilkan, berapa kitab yang bisa dihasilkan dalam jangka waktu 15 tahun. Berapa konsep-konsep pemikiran yang bisa dihasilkan. Kalau kita melihat, menelusuri para saintis, para ilmuwan itu dengan waktu yang mungkin singkat, 2-3 tahun sudah berapa pemikiran-pemikiran yang bisa ditelurkan. Nah, ini yang kita harus jabarkan dengan pemikiran-pemikiran Guru Gembul, bahwa jangan sampai terdapat asumsi-asumsi liar, pemikiran-pemikiran liar, bahwa bisa jadi Al-Quran itu diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita telah. Yang pertama, tidak ada satu hadis pun ataupun dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bisa membaca. Betul-betul tidak direkayasa bahwa beliau itu buta huruf, tidak bisa membaca. Jadi artinya tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Sehingga mana bisa seorang yang buta huruf tidak bisa membaca lalu bisa menciptakan sebuah kitab yang begitu sangat sempurna dan begitu paripurna. Kedua, walaupun Nabi Muhammad itu bisa mengetahui masa lalu dan masa depan, tapi ketika kita membaca Al-Quran dari ayat pertama sampai terakhir itu, letak-letak kelemahannya yang di bawah kitab tersebut dibuat oleh manusia itu kita tidak temukan. Jadi agak susah untuk membuktikan bahwa kitab ini ditulis oleh seorang manusia secerdas Nabi Muhammad sekalipun atau nabi-nabi yang lain. Kemudian yang ketiga, jika bahwa Al-Quran ini ada unsur mujizatnya seperti itu. Coba saudara-saudara, coba perlu bayangkan jika kita mencoba menghafal sebuah buku satu lembar saja, lengkap dengan titik koma satu halaman. Berapa tahun kita bisa menghafal itu? Saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudara Polotus tidak akan bisa menghafalnya lengkap dengan titik koma itu sampai satu hari, 1 bulan, atau bukan 1 tahun, atau bahkan selama-lamanya tidak bisa menghafalnya. Nah, Al-Quran dengan lembaran juz yang begitu tebal, 6.666 ayat itu bisa dihafal oleh anak yang umur 6 tahun. Jadi di sini ada unsur yang di luar kemanusiaan, ada unsur yang di luar saintis, ada unsur yang di luar logika yang bisa jalan, bisa diterima. Sehingga kalau dikatakan misalnya Al-Quran nanti ada orang berspekulasi bahwa Nabi Muhammad sudah ditemukan ternyata pernah berkomunikasi dengan makhluk-makhluk ruang angkasa, bisa jadi beliau adalah makhluk yang sangat tinggi dimensinya dan bisa menciptakan Al-Quran, hari ini terbantah. Jadi pertama, Nabi Muhammad benar-benar buta huruf. Jadi tidak direkayasa dia sebagai umi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi seluruh wahyu, seluruh firman itu ditulis oleh sahabat-sahabatnya. Kemudian yang kedua tadi mukjizat-mukjizat Al-Quran, bahwa kalau kita menghafal 1-2 lembar buku atau kitab itu sampai kapanpun kita tidak bisa menghafal titik koma. Nah, sementara Al-Quran dengan 6.666 ayat, 30 juz dengan lembaran yang begitu tebal, itu anak umur 6 tahun sampai hari ini bisa menjadi mufasir Al-Quran, tahfiz Al-Quran, bisa menghafal. Jadi ada unsur yang di luar jangkauan kemanusiaan, ada unsur yang di luar jangkauan akademik yang berada dalam Al-Quran. Karena kata Allah, akulah yang menciptakan Al-Quran dan aku yang menjaganya. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, mungkin sudah tercemari oleh tangan-tangan manusia, telah dirubah. Namun Al-Quran sejak diturunkan sampai hari ini, ketika 1 ayat pun diselewengkan, maka Al-Quran itu akan diketahui oleh para tahfiz-tahfiz Al-Quran yang hari ini menjamur di mana-mana. Jadi para sahabat Polotus dimanapun berada, dengan pemikiran-pemikiran Guru Gembul, benar mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang berdimensi tinggi, berkesadaran tinggi, dan bisa berkomunikasi dengan berbagai makhluk yang ada di jagat raya ini. Namun ketika sampai ada pemikiran liar yang mengatakan nanti bisa jadi Al-Quran diciptakan oleh Nabi Muhammad, itu sangat tertolak. Yang seperti argumen-argumen yang tadi, bahwa pertama Nabi Muhammad benar-benar tidak bisa baca tulis, kemudian tata bahasa Al-Quran yang begitu hebat, tidak ada letak kelemahannya, sehingga sehebat apapun seorang manusia pasti akan dapat celah dari kelemahan tentang tata bahasa yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, tentang tadi mukjizat Al-Quran, bahwa begitu tebalnya halaman Al-Quran, nas-nasnya, namun bisa dihafal oleh orang tua, anak kecil, dan siapapun yang ingin menghafal Al-Quran. Itu ada mukjizat seperti itu. Dalam kitab-kitab yang lain atau lembaran-lembaran buku tidak bisa. Jadi mungkin ini yang kami sampaikan, agar jangan ketika kita melihat pemaparan-pemaparan Guru Gembul lalu ada spekulasi liar yang membuat orang, wah jangan-jangan sampai ini Al-Quran diciptakan oleh Nabi Muhammad. Karena Guru Gembul bilang, ketika Allah tidak ada, ketika alam semesta tidak ada, berarti Nabi Muhammad adalah seorang sastrawan yang hebat, yang bisa menciptakan Al-Quran. Nah, ini tertolak. Jadi penjelasan-penjelasan Guru Gembul bagus untuk pencerahan umat manusia,
Tapi jika tidak ditelusuri dengan penjelasan banding di ruang-ruang tertentu, maka takutnya bisa juga menyesatkan banyak orang. Jadi Polotus dimanapun berada, mungkin sampai di sini saja penyampaian kita tentang bagaimana penjelasan tentang bahwa tidak benar bahwa Al-Quran itu diciptakan oleh Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad mempunyai kecerdasan yang tinggi, mempunyai kesadaran yang tinggi, dan berdimensi sebagai makhluk yang berdimensi tinggi. Demikianlah, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi